Oke, kita lanjutkan di nomor 10. Jumlah dua bilangan adalah 48. Pada saat hasil kali kuadrat kedua bilangan itu maksimum, selisih bilangan itu adalah, baik, kita tuliskan dulu informasi dari soal tersebut. Pertama, kita punya jumlah dua bilangan. Kita anggap saja bilangan pertama itu X dan bilangan kedua itu Y. Jadi kita punya X ditambah Y sama dengan 48. Dari informasi ini kita mendapatkan bahwa Y sama dengan 48 dikurangi X. Atau boleh juga menggunakan X sama dengan 48 dikurangi Y. Jadi bebas ya. Kemudian informasi kedua, kita tahu bahwa hasil kali kuadrat kedua bilangan itu maksimum. Misal kita punya hasil kalinya itu H. H ini adalah hasil kali kuadrat dua bilangan tadi. Ini ya. Sehingga kita punya H-nya itu adalah X kuadrat dikali dengan Y kuadrat. Ya. Nah, informasinya kita bisa pakai salah satu nih dari Y sama dengan atau X sama dengan. Di sini Ibu mau pakai yang atas. Yang Y sama dengan 48 min X. Sehingga Y yang ada di sini kita ganti dengan 48 min X. Jadi kita punya H sama dengan X kuadrat dikali dengan 48 dikurangi X kuadrat. Kemudian kita punya H sama dengan X kuadrat. Kemudian ini 48 min X kuadrat kita coba jabarkan. Kita punya 48 dikuadratkan hasilnya 2304. Kemudian 2 kita kali dengan 48, kita kali dengan min X. Kita punya min 96X. Dan yang terakhir min X kita kuadratkan, kita punya X kuadrat. Atau kalau kalian bingung cara mengkuadratkan seperti ini, kalian bisa kuadratkan secara manual dengan cara 48 min X dikali dengan 48 min X. Nanti akan dapat hasilnya sama seperti ini. Setelah sampai sini, kita kembali mengalihkan masing-masing dengan X kuadrat. Sedemikian sehingga kita punya 2304 X kuadrat dikurangi X kuadrat kita kali dengan negatif 96X kuadrat, 96X, jadi kita punya 96X pangkat 3 ditambah dengan ini X kuadrat dikali X kuadrat jadi X pangkat 4. Setelah itu, biasanya penulisannya yang pangkatnya besar dulu ya, kita taruh di depan, jadi kita balik dulu. X pangkat 4 dikurangi 96X pangkat 3 ditambah 2304 X kuadrat. Kemudian kita cari turunan pertamanya. Jadi kita punya H aksen sama dengan 4-nya maju ke depan. X pangkatnya kita kurangi 1 jadi 3. 3-nya maju ke depan. Jadi 3 dikali 96. X pangkatnya kita kurangi 1 jadi 2. Ditambah 2-nya maju ke depan. Dikali dengan 2304. X pangkatnya kita kurangi 1. Sedemikian sehingga kita punya H aksen sama dengan 4X pangkat 3 dikurangi dengan 288X kuadrat ditambah 4608X. X pangkat satunya tidak usah kita tulis satunya ya, tulis X saja. Setelah ini, untuk mencari nilai X, kita bisa membuat H aksennya sama dengan 0 ya. Oke, H aksen sama dengan 0. Sedemikian sehingga kita punya 4X pangkat 3 dikurangi 288X kuadrat ditambah 4608X sama dengan 0. Kemudian kita coba faktorkan. Ini ketiga suku ini sama-sama memiliki nilai X. Jadi X-nya kita keluarkan dan sama-sama punya faktor 4. Ya. Jadi kita coba keluarkan 4X.
4x dikali sesuatu menjadi 4x pangkat 3, berarti sama saja dikali x kuadrat ya. Karena ini kalau dikalikan jadi 4x pangkat 3, dikurangi dengan 4x kita kali sesuatu hasilnya harus 288x kuadrat. Berarti 4x bisa dikali dengan 72x. 4x dikali sesuatu hasilnya bisa 4608x. Berarti 4x bisa kita kalikan dengan 1152. Sama dengan 0. Lalu, ini tetap. Dan yang bentuk kuadrat ini bisa kita faktorkan ya. Bisa kita faktorkan. Coba hasil kalinya 1152. Hasil jumlahnya negatif 72. Kira-kira berapa dikali berapa? Berapa ditambah berapa? Ya, kita punya negatif 24 dikali negatif 48. Ini juga negatif 24 ditambah negatif 48. Lalu, di sini kita punya hasil faktornya x min 24 dan x min 48 sama dengan 0. Dari ketiga bentuk faktor ini, sekarang kita punya hasil x-nya yang pertama sama dengan 0, yang kedua x sama dengan 24, yang ketiga x sama dengan 48. Kemudian, dari ketiga nilai x ini, sekarang kita bisa menentukan nilai y-nya. Ya, karena tadi y sama dengan 48 min x, ya di atas ini tadi. Y sama dengan 48 min x. Maka kita bisa cari nilai y-nya. Oke, di sini. Y sama dengan 48 min x. Yang pertama, ketika x-nya sama dengan 0, maka kita punya y sama dengan 48 dikurangi 0, atau 48. Kemudian, yang kedua, ketika x-nya sama dengan 24, kita punya y sama dengan 48 dikurangi 24. Sehingga kita punya y-nya 24. Lalu yang terakhir, yang ketiga, kita punya x-nya sama dengan 48. Maka nilai y-nya sama dengan 48 dikurangi 48. Jadi sama dengan 0. Lalu tadi di soal dikatakan bahwa hasil kali kuadrat kedua buah bilangan tersebut maksimum. Nih ya. Nah, tadi kan kita sudah dapat nilai x dan y-nya. Kita cari dulu dari ketiga nilai tersebut mana yang paling maksimum ketika dikalikan. Oke, yang pertama x-nya 0, y-nya 48. Jadi kita punya xy kuadrat sama dengan 0 dikali 48 kuadrat. 0 dikali 48 kan hasilnya tetap 0. 0 kita kuadratkan berarti hasilnya di sini 0. Ya. Lalu yang ini, xy kuadrat sama dengan x-nya 24 dan y-nya 24. Ini kita kuadratkan. Berapa hasilnya? Coba, 24 kita kali 24 kemudian dikuadratkan. Berarti kita dapat 331.776. Dan yang terakhir, kita punya x-nya 48 dan y-nya 0. Jadi xy kuadrat 48 kita kalikan dengan 0, dikuadratkan. Hasilnya akan tetap 0. Sehingga, kalau kita lihat dari ketiga bentuk ini, yang paling maksimal itu ada di sini nilainya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa nilai x-nya tadi 24 dan y-nya juga 24. Ya. X-nya 24 dan y-nya 24. Lalu selisih kedua bilangan tersebut berarti berapa?
selisihnya sama dengan 24 dikurangi 24, yaitu 0. Jadi kita bisa lihat jawabannya dari A, B, C, D, E, ya jawabannya adalah yang C, 0. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 11. Nilai maksimum dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5 dalam interval negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2 adalah. Untuk mengerjakan soal ini, karena fx-nya sudah diketahui, kita tuliskan dulu ya. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5. Jadi kita punya f aksen x atau turunan pertama dari fx-nya, 3-nya maju ke depan, x pangkatnya kita kurangi 1 jadi 2, ditambah 2-nya maju ke depan, dikali 2, x pangkatnya kita kurangi 1 jadi 1, lalu turunan dari 4x, ini adalah 4 aja ya, dan turunan dari 5, 0. Jadi kita punya 3x kuadrat ditambah 2 dikali 2 jadi 4x dikurangi 4. Ini adalah turunan pertamanya. Kemudian untuk menentukan nilai x-nya, kita bisa membuat f aksen x-nya sama dengan 0. Ini ya. Lalu kita lihat lagi di sini. Kita buat 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian masih ingat cara memfaktorkan bentuk kalau koefisien dari x kuadratnya tidak sama dengan 1? Berarti ini harus dikalikan dulu dengan ini ya. 3 dikali negatif 4, hasilnya negatif 12. Lalu yang tengah tetap 4. Nah, negatif 12 ini adalah hasil kali dua buah bilangan. Dan 4 ini adalah hasil jumlah dua buah bilangan. Nah, di sini hasil kali dua buah bilangannya itu bisa berapa sama berapa kira-kira? Bisa 6 dan negatif 2 ya. 6 dan negatif 2. Jadi dari kedua hal ini kita dapatkan hasil faktornya 3x plus 6. Dan yang satunya 3x min 2. Sama dengan 0. Jangan lupa dibagi dengan 3, karena tadi koefisien dari x kuadratnya itu 3. Ya, Ibu sambil mengingatkan cara memfaktorkan bentuk yang seperti ini ya. Lalu bisa kita sederhanakan, karena yang sama-sama bisa kita bagi dengan 3 ini, yaitu ini dan ini, ya. 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Jadi hasil faktornya paling sederhana adalah x plus 2 dan 3x min 2 sama dengan 0. Lalu kita cari pembuat nolnya. Yang pertama, yang ini kita punya x plus 2 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan negatif 2. Atau yang ini 3x min 2 sama dengan 0, sehingga kita punya 3x sama dengan 2, dan nilai x-nya sama dengan 2/3. Jadi kita punya dua nilai x, yang pertama ini, yang kedua ini. Ya, ada 2. Lalu, untuk mencari yang berikutnya, karena tadi yang ditanyakan nilai maksimum ada di interval itu yang mana? Itu. Jadi, kita cari lagi turunan kedua dari f aksen x. Ya, kita tuliskan dulu tadi f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x dikurangi 4. Ya, ini tadi f aksennya. Lalu kita cari turunannya lagi, jadi dengan arti bahwa turunan kedua ya, f double aksen x sama dengan 2-nya maju ke depan, dikali 3x, pangkatnya dikurangin 1, ditambah turunan dari 4x itu 4, dan turunan dari 4 itu 0. Jadi kita punya di sini 6x ditambah 4. Lalu untuk mengecek mana yang maksimum antara negatif 2 dan 2/3, ya, karena seperti tadi kita lihat di intervalnya, coba.
Intervalnya itu kan ada di antara negatif 3 dan 2. Ya. Ibu tuliskan lagi di sini. Negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, kedua nilai X ini masuk di dalam interval ini. Ya. Jadi, negatif 2 itu kan ada di sebelah kanannya negatif 3 ya. Kalau kita tuliskan ke garis bilangan, ini negatif 3. Kemudian ini negatif 2 ada di sini. Lalu 2/3 itu ada di kirinya 2. Nih, 2/3 ada di sini. Lalu 2-nya ada di sini. Ya. Jadi ini sama ini masuk ke dalam interval yang ada di soal. Jadi kita bisa mengecek nilai maksimumnya dari kedua titik X yang kita dapatkan ini tadi. Kemudian, kita cek ya. Kita substitusi min 2 sama 2/3 tadi ke F double aksennya. Jadi kita punya yang pertama F double aksen untuk X-nya sama dengan min 2. Sama dengan ini, kita ganti dengan min 2. Yang di F double aksennya tadi kan rumusnya ini. 6X plus 4 ya. X-nya ganti dengan min 2 yang pertama. Jadi 6 dikali min 2 ditambah 4. Hasilnya berapa? Min 12 kita tambah dengan 4. Hasilnya negatif 8. Lalu ini F double aksen 2/3. Jadi kita punya 6 dikali 2/3 ditambah 4. 6 kita coret sama 3. Ini 2. 2 kali 2, 4. Ditambah 4 jadinya 8. Mana yang lebih besar nilainya? Yang bawah. Ya, ini maksimumnya ya. Yang paling besarnya. Jadi, kita tahu bahwa nilai maksimum itu dicapai ketika ketika X-nya sama dengan 2/3. Nah, ini tadi turunan kedua hanya untuk mengecek ya. Mana sih yang membuat, mana sih X yang bisa membuat jadi maksimum seperti itu. Jadi, ternyata ketika X-nya sama dengan 2/3. Kita kembali lagi ke fungsi fx-nya. Coba kita lihat lagi di soal. Fx-nya ini tadi ya, X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 4X tambah 5. Oke, Ibu tuliskan lagi di bawah. Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 5. Lalu, tadi kan kita udah tahu nih, yang menyebabkan maksimum adalah si 2/3 ini ya. Ganti X-nya dengan 2/3. Jadi kita punya 2/3 pangkat 3 ditambah 2 dikali 2/3 kuadrat ditambah 4 dikali 2/3 ditambah 5. Lalu kita kalkulasi hasil akhirnya. 2/3 kita kuadratkan akan menjadi 2 pangkat 3, yaitu 8. 3 pangkat 3, 27. Tambah 2 dikali, 2 dikuadratkan 4, 3 dikuadratkan 9. Dikurangi, ini bisa dikalikan langsung ya. Jadi 8/3 ditambah 5. Lalu 8/27 ditambah, ini kalikan, 8/9 dikurangi 8/3 ditambah 5. Kemudian kita coba samakan penyebutnya. Ya. Kita samakan jadi 27 ya. Ini kan sama saja 5/1. 27 bagi 27 itu 1 dikali 8 berarti 8. 27 dibagi 9 itu 3 kali 8 24. 27 bagi 3 itu 9 kali 8 72. Dan yang terakhir 27 dibagi 1 dikali 5. Hasilnya 135. Maka ini kalau kita tambahkan 8 ditambah 24 dikurangi 72 ditambah 135. Hasilnya adalah 95 per bawahnya 27. Atau bisa kita buat paling mendekati 95 dibagi 27 itu kan 3 ya. Sisanya berarti 3 kalau kita kali 27 kan hasilnya 81. Kita kurangi dengan 95, sisanya 14. Jadi
nilai maksimumnya ada di 3/14/27. Coba kita lihat di pilihannya. Oke, jawabannya yang E ya. Baik, kita lanjut ke nomor 12. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X dikurangi 7 di titik 2,9 adalah, nah, untuk mencari persamaan garis singgung, hal pertama yang bisa kita cari adalah gradien. Ya. Dimana sebelum mencari gradien berarti cari turunannya dulu. Ya. Y aksennya berarti sama dengan X kuadrat turunannya jadi 2X pangkat 1 ya. Ditambah 6X turunannya adalah 6. Dan min 7 turunannya 0. Jadi aksennya cukup 2X ditambah 6. Lalu untuk gradien, karena tadi titiknya itu adalah 2,9 ya. Nih, artinya ini X-nya dan ini Y-nya. Nah, untuk mencari M-nya itu adalah Y aksen. Tapi kita masukkan nilai X-nya. Nilai X-nya kan 2 ya. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadi kita punya 2 dikali X-nya tadi 2. Ditambah 6. Jadi gradiennya adalah 10. Titiknya 2,9. Oke, kita punya M-nya sama dengan 10 dan X, Y-nya yaitu 2,9. Lalu untuk persamaan garis singgung itu rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oh ya, ini untuk titiknya kita sebut X1 dan Y1 ya. Oke, kemudian kita tinggal substitusi saja nilai M dan X1 dan Y1-nya. Y min Y1-nya itu 9 sama dengan M-nya 10, X dikurangi X1-nya 2. Nih ya. Sehingga kita punya Y min 9 sama dengan 10 dikali X, 10X, 10 dikali min 2, min 20. Nah, pilihan jawabannya minta semuanya ada di ruas kiri ya. Jadi kita punya 10X-nya, jadinya gini, min 10X ditambah Y, min 9 plus 20, sama dengan 0. Atau semuanya coba kita sederhanain dulu. Jadi kita punya min 10X ditambah Y. Min 9 kita tambah dengan 20, hasilnya 11. Sama dengan 0. Nah, karena di jawabannya nggak ada yang min 10X ya. Adanya 10X. Kita coba kali semuanya dengan negatif 1. Supaya ada jawabannya. Jadi 10X min Y min 11 sama dengan 0. Oke, ternyata jawabannya tidak ada ya. Harusnya 10X min Y min 11. Oke, mungkin ini ada kesalahan penulisan min ya harusnya. Atau coba nanti ketika kalian menemukan ada kesalahan di cara ibu, bisa komentar di kolom komentar ya. Mungkin ada kekeliruan cara seperti itu. Kita lanjut ke nomor 13. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan akar 7X plus 2 di titik yang berapsis 1. Ingat, kalau ada kata-kata apsis, ya, apsis itu artinya X. Jadi di sini apsis 1 artinya X sama dengan 1. Ya. Kalau ada kata-kata ordinat, ordinat itu baru nilai Y. Ya. Oke, untuk menyelesaikan soal nomor 13, kita bisa rubah dulu kurvanya, persamaan kurvanya. Ini kan Y sama dengan akar 7X plus 2. Bisa kita ganti jadi Y sama dengan 7X ditambah 2 pangkat setengah. Ini ya. Lalu, kita buat lagi Y aksen ya. Karena kalau mau cari yang pertama kan mencari gradiennya dulu ya. Gradien kita berarti harus tahu dulu Y aksennya. Y aksennya berarti setengah maju ke depan ya. Lalu 7X ditambah 2 pangkatnya kita kurangi dengan 1
setengah min 1 ya, dikali dengan turunan yang ada di dalam kurung. Turunan dari 7x plus 2 itu berarti turunan dari 7x itu 7 dan turunan dari 2 itu 0. Ini ya. Jadi kita punya Y aksen sama dengan setengah 7x ditambah 2 pangkat min setengah dikali 7. Ini. Oke, kemudian kita bisa kalikan setengah dengan 7. Jadi kita punya Y aksen sama dengan 7 per 2. 7x ditambah 2 pangkat negatif setengah. Nah, karena ini pangkatnya negatif, kita bisa buat jadi positif ya. Nah, Ibu tulis di sebelah sini saja ya. Y aksen sama dengan 7 per 2, lalu ini jadi 1 per 7x ditambah 2 pangkat setengah. Atau bisa kita sederhanakan lagi, 7 dikali 1 ya. Y aksen sama dengan 7 per 2. Nah, 7x plus 2 pangkat setengah bisa kita tuliskan menjadi akar 7x ditambah 2. Karena pangkat setengah itu sama aja akar 2 ya. Oke, kita sudah sampai sini. Kita kembali lagi lihat soalnya. Tadi dia bilang absisnya sama dengan 1. Baik, berarti kalau absisnya sama dengan 1, kita punya gradiennya ya. Gradien itu kan sama dengan turunan pertama, tapi x-nya kita ganti dengan absisnya tadi. Absisnya tadi x sama dengan 1. Jadi Y aksennya, gradiennya sama dengan 7 per 2 akar 7 dikali 1, X-nya diganti dengan 1 ini tadi ya, ditambah 2. Jadi kita punya sama dengan 7 per 2 akar 9. 2 akar 9 berapa? Akar 9 itu kan 3 ya, berarti sama aja 2 dikali 3, yaitu 6. Jadi, M-nya sama dengan 7 per 6. Ini gradiennya. Kemudian, karena tadi kita hanya mengetahui absisnya, ya, boleh kita cari ordinatnya ya. Di sini ya Ibu cari ordinat. Ordinatnya berarti tinggal kita substitusikan saja absisnya ke Y ya. Y-nya kan tadi akar 7x plus 2. X-nya ganti dengan 1. Jadi kita punya Y sama dengan akar 7 kali 1 ditambah 2. Atau akar dari 9, yaitu 3. Jadi kita punya titiknya adalah X, Y, yaitu 1,3. Baik, kita punya gradien, kita punya titik. Oke, kita tulis lagi di sini ya. M-nya 7 per 6 dan X, Y-nya atau X1, Y1-nya tadi 1,3. Kita masukin ke rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Baik, kita ganti dulu ya. Y1, M dan X1-nya berarti Y min 3 sama dengan M-nya 7 per 6 X min 1. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk menyederhanakan, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Oke, pilihan jawabannya minta semuanya ada di ruas kiri ya. Minta bentuknya seperti itu. Jadi, karena ini masih ada pecahan, sedangkan tadi di pilihannya tidak ada pecahan, kita kali semua dengan 6. Supaya ini hilang. Pecahannya hilang. Berarti, kalau yang sederet ini kan kita tinggal kaliin depannya aja ya. 6-nya kita coret dengan 6 ini. Kemudian yang sebelah sini kita kali dengan 6. Ini juga dikali dengan 6. Jadi kita punya hasilnya 6Y dikurangi 18 sama dengan 7X min 1. Lalu ini 6Y dikurangi 18 sama dengan 7X. Ini ya. Kemudian dikurangi 7. Lalu kita jadikan di satu ruas. Ya, dengan proses secara matematis kita dapatkan negatif 7x ditambah 6y dikurangi 18 ditambah 7 sama dengan 0.
Kita sederhanakan, jadi kita dapat negatif 7x ditambah 6y dikurangi 11 sama dengan 0. Kita cek dulu jawabannya. Ada nggak yang negatif 7x tambah 6y? Oh, 7x-nya positif semua ya. Berarti kita kali ini semuanya dengan negatif 1. Supaya negatif 7x-nya berubah jadi 7x. Ini jadi 7x min 6y ditambah 11 sama dengan 0. Oke, kita lihat 7x min 6y tambah 11. Ada ya, jawabannya yang A, nomor 13. Kemudian untuk nomor 14, Ibu mau challenge kalian semua. Siapapun yang berhasil untuk menjawab nomor 14 dengan caranya sendiri, ya. Kemudian bisa japri ke WhatsApp Ibu dan memberitahukan jawabannya nomor 14. Akan Ibu berikan poin tambah 100 kalau benar jawabannya. Tapi kalau misalnya salah, mungkin nanti kita menyesuaikan ya. Yang jelas, siapapun yang punya effort untuk mengumpulkan jawaban nomor 14, pasti akan Ibu nilai sesuai dengan usahanya masing-masing. Begitu? Jadi sekarang kita lanjut langsung ke nomor 15. Karena nomor 14, Ibu jadikan untuk challenge kalian ya. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Sebuah benda diluncurkan ke bawah dari suatu permukaan yang miring dengan persamaan gerak S sama dengan T pangkat 3 min 2T kuadrat ditambah 8T ditambah 3. Waktu yang dibutuhkan agar percepatan benda sama dengan 50 meter per detik kuadrat adalah, baik, kaitannya jarak, kecepatan, dan percepatan. Masih ingat? Ibu sudah kirim materi ya? Oke, kita ingat-ingat dulu ya. Jadi, ST, ini kan jarak ya, jarak terhadap waktu. Kemudian S aksen T ini adalah kecepatan ya. Jadi S aksen T itu sama dengan kecepatan. Lalu untuk mencari turunan kedua dari jaraknya ini atau turunan pertama dari kecepatan, nah ini adalah AT atau percepatannya. Jadi di soal sudah diketahui rumus ST-nya yaitu T pangkat 3 dikurangi 2T kuadrat ditambah 8T ditambah 3. Lalu kita bisa cari VT-nya atau kecepatan terhadap waktu turunan pertama dari ST ya. Jadi turunannya adalah 3T pangkat 2 dikurangi 4T ditambah 8. Lalu dari VT kita bisa cari AT-nya atau percepatan terhadap waktu, yaitu turunan dari VT. VT-nya kita turunin lagi, jadi kita punya 6T dikurangi 4. Step berikutnya, karena tadi dia bilang percepatannya adalah 50 meter per detik. Percepatan itu kan yang ini. Nah, jadi AT-nya udah tahu tuh, 50 sama dengan 6T dikurangi 4. Kemudian, kita buat lagi kedua ruas kita tambah dengan 4 ya. Jadi kita punya di sini 54 sama dengan 6T. Sehingga nilai T-nya adalah 54 dibagi 6. 54 kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 9 detik. Nah, jadi waktunya adalah 9 detik. Oke, gitu pembahasan sisa soal-soal yang belum kita bahas di kelas ya. Mungkin sekian, semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh WhatsApp ke nomor Ibu atau bertanya lewat grup WhatsApp juga boleh. Sekian dan selamat melanjutkan aktivitas untuk semuanya.